Berikut adalah kisah Abu Nawas versi fresh dan terbaru dari sang admin dengan judul Abu Nawas mengerjai menteri yang sombong. Di sore yang teduh, Abu Nawas duduk termenung di bawah pohon kurma sambil mengelus perutnya yang lebih banyak suara ketimbang isinya. Dengan kondisi perutnya yang kosong, maka itu ia lebih memilih menyendiri. Menghindari keramaian karena akan lebih mudah terpancing emosinya di kala lapar. Tak jauh dari situ, lewatlah seorang menteri sombong menunggangi seekor unta gagah yang hidungnya lebih tinggi dari pemiliknya. Unta itu dihias dengan perhiasan emas dan kain sutra. Dengan sombongnya, sang menteri terus membanggakan untanya seolah dialah satu-satunya orang yang paling terpandang karena memiliki unta termewah di seluruh Baghdad. Dengan suara lantang, sembari lewat di depan Abu Nawas, menteri tersebut merendahkan siapa saja yang dilewatinya. Termasuk Abu Nawas, untanya selalu dibanding-bandingkan dan selalu dinilai lebih terhormat ketimbang orang-orang yang berada di sekelilingnya dan dengan tatapan meremehkan. Abu Nawas yang mendengar hal itu hanya tersenyum licik di raut wajahnya, sembari berkata kepada perutnya, "Wahai perut yang lapar, sepertinya kita mendapat santapan yang lezat untuk sekedar mengisi kekosongan. Lumayan." Abu Nawas beranjak berdiri dan terus mengikuti menteri tersebut sembari melihat tingkahnya yang sombong di sepanjang jalan. Menteri itu pun berhenti dan mengikat untanya di pasar hanya sekedar untuk melihat-lihat. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Abu Nawas mendatangi unta sang menteri. Tapi ia tidak untuk mencuri, ia hanya akan mengerjainya, membalikkan posisi tempat duduk ke bagian belakang unta dekat ekor, dan tali pegangan dipasang di ekor juga. Abu Nawas pun memanggil semua orang yang berada di pasar untuk membentuk barisan buka jalan seolah-olah untuk menghormati menteri ketika lewat nanti. Tibalah saatnya, menteri pun keluar dari pasar dan menuju unta. Dia berjalan sombong di tengah orang yang berbaris membuka jalan sambil melambaikan tangan. Karena terlalu fokus dengan kesombongannya sehingga dia tidak terlalu memperhatikan posisi untanya saat menaikinya. Dengan segala kesombongannya menarik tali unta dan tiba-tiba untanya seolah berlari mundur. Padahal posisi duduk sang menterilah yang kebalik. Ahai, menteri pun jatuh tersungkur ditinggal untanya yang terus berlari. Semua orang yang berada di sana tertawa puas atas kejadian ini. Marahlah besar sang menteri, ia membawa masalah ini ke pengadilan dan mengadukan kepada Baginda Raja di persidangan bahwa ia telah dihina, dicemari moralnya dan dijatuhkan martabatnya oleh penjahil. Abu Nawas yang saat itu pula berada di persidangan sebagai status tersangka turut berbicara. "Wahai Baginda Rajaku yang bijaksana, hamba hanya membawa pesan saksi bisu saat kejadian, bahwasanya unta itu telah berbicara kepada hamba. Lebih baik berjalan mundur daripada harus menghadap muka majikanku yang sombong." Seluruh ruangan yang dihadiri oleh seluruh rakyat dan para menteri langsung meledak tertawa. Baginda Raja pun langsung paham atas perkataan Abu Nawas tersebut. Jabatan menteri saat itu juga langsung dicopot dan segala aset kekayaannya disumbangkan ke seluruh rakyat. Setelah sidang ini berakhir, Abu Nawas diundang makan gratis oleh seluruh warga. Perut yang tadinya kosong pun kini terisi penuh. Tamat? Gokil nggak tuh si Mang Abu? Puaslah ya.